Beberapa orang berjudi dan memasuki gua. Yang lain ragu-ragu untuk memasuki gua. Apakah ini kuil kuno? Biksu yang memasuki gua itu tercengang dan segera mencari di dalam gua. Ada gerbang batu di sini. Itu pasti tempat bagi Jiao kuno untuk berlatih. Seseorang melewati aula kuno, menemukan gerbang batu, penuh kegembiraan, dan membukanya. Aura yang sangat kuat. Pada saat ini, kekuatan spiritual melonjak keluar, dan biksu itu sangat bersemangat. Pergi. Sebuah raungan datang dari gerbang batu. Apakah seseorang mengalahkan yang lain? Wajah seorang pemuda dingin, saudara, meskipun kamu datang ke sini lebih dulu, tidak baik makan sendirian. Jika kamu datang lebih dulu, apakah kamu akan membaginya dengan semua orang? Ye Chen berkata dengan dingin. Jika aku tidak memiliki kekuatan untuk membaginya denganku. Pemuda itu berkata dengan dingin. Kamu masuk dan mencoba. Ye Chen berkata dengan dingin. Sungguh arogan memberi kamu kesempatan dan kamu ingin mati. Di mata seorang biksu di lantai pertama fondasi bangunan, dia membunuh Ye Chen dengan pedang. Mati. Ye Chen memberikan minuman dingin, dan seluruh tubuhnya meraung keluar dari pedangnya. Dengan satu pedang, dia menghancurkan serangan biksu itu, yang tak tertahankan. Puff! Kepala biksu itu terbelah oleh pedang dan jatuh ke tanah tanpa berteriak. Seluruh tempat itu terkejut di lantai pertama fondasi, tetapi dihancurkan oleh pedang. Itu mengerikan. Bersama-sama, bunuh dia. Beberapa orang berteriak dan mendorong yang lain untuk bergabung. Bunuh. Ada 4 orang yang meraung, seluruh kekuatan tubuh melonjak, memainkan sihir yang mengerikan, membunuh Ye Chen. Pedang pembantaian, pedang kehancuran, pedang yang kuat, pedang lembut. Ye Chen mengayunkan keempat pedang, dan keempat pedang yang mengerikan itu menebas ke bawah, menutupi keempat orang yang bergerak. Di bawah kekuatan ini, keempat orang itu tiba-tiba gemetar, dengan firasat yang tidak diketahui. Ledakan. Keempat pedang menghancurkan segalanya, semua serangan hancur, dan mereka tersapu dan berdiri dengan momentum kehancuran dan pembusukan. Puff, 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 puff. Dalam sekejap mata, keempatnya jatuh ke tanah dan disapu dengan satu pedang. Semua mati. Semua orang di tempat kejadian mengubah wajah mereka, tetapi mereka dibunuh oleh keempat pedang Ye Chen pada saat yang sama. Keluar dari sini, kalau tidak, kau akan berbaring di sini juga. Ye Chen menatap semua orang dengan dingin. Beberapa orang tidak mau berlatih di gua ini. Lebih dari 10 kali lebih baik berlatih di gua ini daripada berlatih di luar, mereka tidak dapat melakukannya hanya dengan menyerah. Mari kita lakukan bersama. Ada mata air spiritual di dalam gua, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi kita. Ini adalah sifat kita. Seorang pemuda di Xingyi berkata dengan dingin. Mari kita lakukan yang terbaik, aku tidak percaya dia bisa mengatasinya. Baiklah, mari kita lakukan bersama dan berbagi mata air spiritual. Sisanya dari mereka ambisius dan tidak mau melepaskan kesempatan besar seperti itu. Selama Ye Chen terbunuh, mereka mungkin dapat menerobos alam jika mereka mendapatkan mata air spiritual. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Ye Chen tidak takut, dan pedang Qi-nya berdering di dalam gua. Sombong, bunuh bersama seorang pemuda minum dingin dan memiliki rasa membunuh yang kuat. Orang-orang lainnya juga mengeluarkan napas teror dan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Ye Chen. Bunuh dunia. Ye Chen meraung, dan roh pedangnya memancarkan 4 makna pedang. Keempat makna pedang itu menyatu dalam sekejap. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan menebasnya, dan pedang keluar tanpa gelombang dan gelombang. Bunuh. Teknik 9 yang. Memotong langit. Membakar langit. Petik 2 petik 2. 6 orang bersama-sama untuk membunuh, semua pukulan paling kuat, seluruh gua berguncang. Pedang Ye Chen, seperti danau yang tenang, ditiup angin, riak semakin ganas, yang terakhir di luar kendali, mengirimkan rasa kehancuran yang mengerikan. Ledakan. Di dalam gua, cahaya pedang meraung dan roh pedang yang ganas meledak, menghancurkan semua serangan ke-6 orang itu. Cahaya pedang menyala seperti meteor dalam kegelapan. Puff, puff. Puff, hanya mendengar suara longsoran darah, mata 6 orang itu menyusut, penuh kepanikan, tubuh mereka perlahan jatuh. Pada saat kematiannya, mereka menyadari betapa mengerikannya Ye Chen. Di bawah tekanan membangun fondasi, dia seperti semut pengganggu,
yang bisa menghancurkannya sampai mati. Membunuh 6 orang dengan satu pedang benar-benar perasaan membunuh seluruh dunia. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu juga pedang untuk membunuh seluruh dunia. Jiwa tua, percepat, dan orang yang lebih kuat akan datang. Wajah Ye Chen mengeras. Ini yang tercepat. Aura ini benar-benar kuat dan dingin. Jiwa tua itu tertawa, seperti orang lapar, makan dengan gila-gilaan. Mata air roh. Pada saat ini, sesosok melewati aula kuno, merasakan aura yang kaya di dalam gua, dan melihat mata air roh sekilas. Kemudian, melihat tubuh yang penuh dengan tanah, dia terkejut bahwa semuanya mati. Ye Chen. Pria itu melihat Ye Chen sekilas mengenalinya, di matanya berbinar-binar pembunuhan yang dingin. Keluar dari sini. Ye Chen minum dingin. Konyol. Bahkan jika kamu membangun fondasi, bagaimana dengan itu? Kamu masih bisa membersihkannya dengan mudah untukku. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda berjubah kuning, yang merupakan salah satu murid Huo Yunzong. Kalau begitu cobalah. Ye Chen dingin. Kau bunuh orang-orang dari sekte Huo Yun, dan berikan aku kematian. Pemuda berjubah kuning itu meraung, keinginan membunuh melonjak, seluruh jiwa tubuh bersiul keluar, mengalir ke Ye Chen. Bagaimana dengan lantai 2 area konstruksi pondasi? Aku akan membunuhmu, Ye Chen akan membunuhmu. Ye Chen mengeluarkan suara dingin, gas pedang melonjak, jiwa melonjak keluar, sangat tebal. Bunuh. Pemuda berjubah kuning itu meraung, mesin pembunuh itu dingin, 9 naga membunuh, masing-masing memiliki suhu yang mengerikan, sekali tersentuh, akan berubah menjadi abu. Bunuh dunia. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Niat pedang membunuh, menghancurkan, hanya ganas dan lembut melonjak, dan itu terintegrasi menjadi momentum yang luar biasa dan mengerikan. Cahaya pedang membunuh, terus-menerus kuat, seperti gelombang besar ke-9 naga. Di bawah pedang ini, 9 naga meledak dan padam. Pedang itu bersinar dan membunuh pemuda berjubah kuning. Nafas kehancuran menyelimuti. Hati pemuda berjubah kuning bergetar, raungan gila, semangat bergetar, api-api surga. Api yang mengerikan dari pemuda berjubah kuning, dengan kekuatan membakar langit, serangan yang ganas, akan membakar seluruh gua. Ledakan. Dua kekuatan teror bertabrakan bersama, dan cahaya pedang Ye Chen keluar dari api. Pupil mata pemuda berjubah kuning menyusut dan tubuhnya tidak bisa melarikan diri. Puff. Pedang ini jatuh pada pemuda berjubah kuning. Pemuda berjubah kuning itu terbang mundur, dan darah disemprotkan ke dadanya. Matanya dipenuhi dengan kepanikan yang luar biasa. Ye Chen hanyalah pedang, dan dia mematahkan 2 mantra kuatnya, dan dia juga terluka. Sungguh konyol bagi pemuda berjubah kuning untuk mengingat apa yang baru saja dikatakannya. Itu seperti menamparkan wajah sendiri. Ye Chen dapat membunuh lantai pertama Zhu Jijing di lantai 9 negara bagian Lianqi. Sekarang dia telah menembus ke lantai pertama Zhu Jijing. Untuk membunuh lantai kedua Zhu Jijing, Anda hanya membutuhkan 1 pedang. Seberapa mengerikan membunuh fondasi dengan 1 pedang? Jika Anda bukan Huo Yunzong yang telah berulang kali mencoba membunuh saya akan membunuh mereka, dan Anda juga akan melakukannya. Mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh, dan dia menebas dengan pedang. Pemuda berjubah kuning benar-benar putus asa, hanya untuk mendengar suara, engah, noda darah muncul di tenggorokan pemuda berjubah kuning, dan pemuda berjubah kuning itu mati. Aura di dalam gua terus-menerus menghilang, dan mata air spiritual mulai mengering. Dalam diagram 8 trigram Taiji, muncul cairan supernatural seperti lautan luas. Sangat nyaman, jiwa tua itu bahagia. Kamu telah menyerap mata air spiritual yang begitu kaya. Siapa yang memiliki perawatan seperti itu? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Jiwa tua itu sangat puas dan berkata, kali ini jiwaku lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatanku telah meningkat pesat, yang sangat bermanfaat bagimu. Ye Chen hanya sesaat, mata air spiritualnya habis, dia juga bisa keluar. Beberapa dendam dapat diselesaikan sekarang. Ye Chen berjalan keluar dari gua, melihat situs-situs bersejarah yang besar, mulutnya ditutupi dengan pembunuhan yang dingin. Ye Chen bolak-balik di antara situs-situs bersejarah dan meraung, Xian, Liu Yang. Keluar dari sini. Xian, Yang Liu. Keluar dari sini. Suara Ye Chen terus bergema di situs-situs bersejarah.
Kemanapun kamu pergi, kamu akan dapat mendengar suara Ye Chen. Xian, Liu Yang, aku menunggumu di paviliun pedang. Ye Chen berdiri di paviliun pedang dan meraung dengan seluruh kekuatannya. Ye Chen ingin menantang Xian dan Liu Yang. Banyak orang terkejut. Ye Chen benar-benar mati. Apakah dia gila? Untuk menantang Xian dan Liu Yang. Mereka berada di lantai 2 yayasan. Ada yang bersikap dingin. Pergi ke paviliun pedang dan temui Ye Chen. Ye Chen memiliki beberapa keterampilan. Jika kamu berlatih Ki State, kamu dapat membunuh Foundation State. Ada sangat sedikit orang seperti ini. Banyak orang pergi ke paviliun pedang untuk melihat kegembiraan, sementara yang lain menonton dengan dingin untuk melihat bagaimana Ye Chen meninggal. Ye Chen, bahkan jika kamu berani menantang kakak senior Liu Yang, kamu belum memiliki kualifikasi itu. Pada saat ini, seorang pemuda di Xingyi berdiri dan berkata dengan dingin. Lalu bagaimana aku bisa memenuhi syarat? Ye Chen menatapnya. Kalahkan aku, kau memenuhi syarat. Pemuda di Xingyi mencibir. Jika kau ingin mati duluan, maka aku bisa membantumu. Ye Chen, dengan aura kuat di sekujur tubuhnya, berjalan ke arah pemuda di Xingyi. Kudengar kau adalah Jian Xiu. Jika kau mencabut pedangmu, aku akan memberitahumu seberapa besar kau tidak bisa mengendalikan diri. Pemuda di Xingyi mencabut pedangnya dan menunjuk Ye Chen sambil mencibir. Mengapa kau membutuhkan pedang untuk membunuhmu? Akan segera diketahui siapa yang berada di luar kemampuannya. Jika kau dapat menahan pukulanku, aku dapat mengampunimu. Ye Chen memiliki aura kuat. Wajah pemuda Qingyi muram dan dingin, berkata dengan dingin, nada bicara yang bagus, karena kau ingin mati, maka aku akan melengkapimu. Bunuh. Pemuda di Xingyi meraung di sekujur tubuhnya dan bergegas ke Ye Chen. Dia membunuhnya dengan pedang. Dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Wilayah kekuasaannya telah mencapai puncak negara Zuji. Secara alami, dia memiliki keyakinan besar untuk membunuh Ye Chen. Lihat bagaimana kau mengambil pedangku dengan satu pukulan. Pemuda di Green berkata dengan senyum ganas. Ye Chen bergerak, seolah berubah menjadi angin, bergegas ke pemuda di Xingyi, tinjunya meledak, dan dia berkata, kekuatan 5.000 gajah. Kekuatan yang kuat menyapu, teror yang tak tertandingi, seluruh ruang melonjak naik. Di bawah tinju Ye Chen, pedang pemuda di Qingyi runtuh seketika, tanpa ketegangan apapun. Bang! Pemuda di Xingyi sangat ketakutan sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Tinju Ye Chen jatuh padanya, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Dadanya runtuh dan organ-organ dalamnya hancur. Puff! Pemuda di Qingyi terbang keluar dengan mulut besar darah. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri, dan Ye Chen Zhen memukulnya dengan satu pukulan. Dia menyesal sekarang, mengapa dia ingin menjadi pemimpin. Sekarang harganya adalah kematian. Satu pukulan akan menghapus satu lapisan fondasi. Semua orang di tempat kejadian terpesona dan benar-benar bodoh. Kekuatan yang mengerikan. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Ye Chen juga sangat mengerikan selain ilmu pedang. Seseorang menarik napas. Ye Chen melirik semua orang, lalu berteriak, Xian, Liu Yang, keluarlah, apakah kau tidak akan membunuhku? Sekarang aku berdiri di sini, aku Ye Chen menunggumu untuk membunuhku. Tidak heran Ye Chen begitu sombong. Ternyata dia telah berhasil membangun fondasi dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Dia membunuh puncak negara bagian dasar bangunan dengan satu pukulan. Aku khawatir tidak ada lawan di lantai pertama lingkungan fondasi bangunan. Beberapa orang takut. Ye Chen dulunya hanya lantai 9 Qijing, tetapi dia mampu melenyapkan lantai pertama negara bagian Zuji. Sekarang, keberhasilan membangun fondasi bahkan lebih mengerikan, yang membuat lantai pertama lingkungan gedung itu terasa menyeramkan. Orang tak dikenal kini bangkit. Ye Chen, karena kau berinisiatif untuk mati, maka aku akan membantumu. Pada saat ini, batu muncul, memegang palu besar, dengan momentum yang kuat. Semua orang melihat Xian, mata Ye Chen tenggelam, dan merasa bahwa kebenaran Xian telah menjadi lebih kuat, tetapi dia masih tak kenal takut. Xian, kau dan aku akan mengakhiri persahabatan dan kebencian kita hari ini. Ye Chen penuh dengan roh pedang dan momentum yang kuat. Seluruh orang itu seperti pedang yang keluar dari sarungnya, dengan momentum yang tajam. Sungguh kekuatan pedang yang kuat. Tanya Junmo, menatap Ye Chen di antara kerumunan, terkejut, dengan senyum di mulutnya.
Apakah kau pikir kau memenuhi syarat untuk bertarung denganku ketika kau membangun fondasi? Aku akan memberi tahumu bahwa kau masih sejuta mil jauhnya si Yan Yin Lengdao. Pada hari itu, aku belajar pedang. Kau harus mencobaku atau membunuhku. Jika aku menyakitimu, kau akan membunuhku. Orang yang tirani dan berpikiran sempit seperti itu pantas menjadi orang yang kuat. Ye Chen mencibir. Pada saat ini, semua orang tahu mengapa Ye Chen dan Si Yan memiliki dendam. Ternyata itu karena ini. Kebanyakan orang tahu bahwa Si Yan berpikiran sempit, tetapi tidak banyak yang heran, tetapi wajah Si Yan jelek. Ye Chen mempermalukannya di depan umum, yang menghancurkan wajahnya dan membuat matanya semakin membunuh. Mencari kematian, batu-batu itu meraung, dan seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan spiritual. Momentumnya sangat mengerikan. Sebuah palu menghancurkan segalanya, dan ruang itu bergetar. Potong langit dengan satu pedang. Ye Chen meraung, karena pedang ini, kau ingin membunuhku. Sekarang ambil pedang ini lagi. Pedang Qi Ye Chen meraung dan berdentang, yang berubah menjadi pusaran pedang dan meraung. Pedang itu menakutkan dan melesat maju. Cahaya pedang menyapu, memotong kekosongan dan menghancurkan segalanya. Pedang yang sangat kuat, pedang yang sangat sombong. Banyak orang di tempat kejadian menggigil dalam hati mereka, seolah-olah pedang Ye Chen ini telah menancap di hati mereka. Ledakan, pedang itu menembus kehampaan. Setelah pedang itu terpotong, serangan batu-batu itu hancur total, dan ada bekas pedang di palu besar itu. Mata Si Yan menyusut, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia meraung liar. Ling Li meraung dan berteriak, palu longsor. Satu pukulan ke langit ledakan. Tanda seru. Batu-batu itu dihantam oleh palu lain, dan kekuatan spiritual yang mengerikan itu menggulung. Sebuah palu besar jatuh dari langit, dan seluruh langit tampak bergetar dan bergemuruh. Sungguh mengerikan. Si Yan benar-benar marah. Di tempat kejadian, seorang biksu menghirup udara dingin, yang sangat menakutkan. Kekuatan. Alis Ye Chen sedikit tenggelam, dan minuman dingin berkata, jika kau membandingkan kekuatan denganku, maka aku akan menghancurkanmu dengan kekuatanku. Ye Chen menyingkirkan pedang lembutnya, dan tinjunya meledak menjadi kekuatan besar, dan kekuatan spiritualnya yang kuat melonjak. Semua orang terkejut. Ye Chen bahkan menyerahkan pedangnya dan menghadapi Si Yan dengan tangan kosong. Dia terlalu sombong. Kekuatannya mengerikan, dan tidak mungkin bisa sekuat Si Yan. Seseorang mencibir. Wajah Si Yan sangat jelek sehingga Ye Chen bahkan membencinya. Tubuh Ye Chen menyerangnya dan berubah menjadi angin. Dia meminum, ikuti angin, ringan di mulutnya. Kecepatannya meningkat dengan sia-sia. Tinjunya meledak dan dia meraung, kekuatan 5.000 gajah. Kekuatan yang mengerikan dan ganas menyapu keluar dari ruang, mengguncang riak. Bang! Tinju Ye Chen bertabrakan dengan palu besar Si Yan, dan dua kekuatan teror pecah. Seluruh kehampaan itu bergemuruh dan bergetar. Klik! Tanda pedang asli pada palu itu tiba-tiba meledak, dan ada retakan padat. Tinju Ye Chen menahan pukulan batu, tetapi juga memecahkan palu besar itu. Mereka semua menghirup udara dingin. Kekuatannya terlalu mengerikan. Orang-orang yang mengejek Ye Chen tadi terlihat jelek, aku tidak percaya. Wajah Si Yan menegang. Ye Chen hampir menghancurkan palunya dengan satu pukulan. Itulah kekuatannya. Wajah Ye Chen suara dingin itu terdengar. Si Yan sangat bersemangat, seperti baru saja disiram air es. Ia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, ia merasa bahwa Ye Chen bukanlah praktisi tingkat ke-9 dari alam Qi yang bisa ia bunuh sesuka hati. Sekarang Ye Chen sudah memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya sepenuhnya, terlebih lagi, ia bisa membunuhnya. Tidak, Si Yan meraung. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wajahnya muram dan tatapannya membunuh. Hari ini, dia harus membunuh Ye Chen untuk membuktikan dirinya. Aku, Si Yan, tidak bisa ditekan olehmu. Bunuh! Si Yan meraung dan bergegas ke Ye Chen. Ye Chen tampak dingin, dan matanya berbinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengayunkan tinjunya dan menjalankan formula tubuh emas 9 putaran. Tinjunya meledak, dan angin tinju yang ganas menyerang, yang sangat menakutkan. Bang! Palu batu dan batu besar itu hancur total. Si Yan menjadi gila. Dia mencabut pedang panjangnya dan memotongnya dengan pedangnya. Niat membunuhnya bergulir. Pedang pembantaian. Ye Chen meraung dengan pedang lembut di tangannya.
Seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang yang ganas, dan bergegas ke batu dengan roh pedang pembunuhan. Ledakan. Pedang Xian tidak sebanding dengan pedang pembunuhan Ye Chen. Cahaya pedang itu hancur dan niat membunuh diselimuti. Xian tampaknya telah memasuki dunia yang penuh dengan pembunuhan dan darah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Puff! Pedang batu itu dipenuhi dengan amarah dan ketakutan. Xian sama sekali tidak dapat bersaing dengan Ye Chen. Banyak orang menarik napas. Kekuatan bertarung Ye Chen benar-benar mengejutkan mereka. Pedang penghancur. Niat membunuh Ye Chen bergulir, dan makna kehancuran mengalir keluar. Dia menebas dengan satu pedang dan menghancurkan segalanya. Puff! Sebuah pedang menebas tubuh Xian, dan tubuh Xian terbelah menjadi dua bagian. Darah tumpah, dan dia tidak mau mati. Betapa menyesalnya dia. Jika dia tidak menipu Ye Chen, dia tidak akan mengalami bencana hari ini. Semuanya tidak dapat dilakukan lagi. Xian sudah mati. Aku tidak bisa menahan serangan Ye Chen. Ye Chen terlalu kuat. Aku melihat kebangkitan seorang jenius setelah membunuh lantai pertama Zhu Jijing dan lantai kedua Zhu Jijing. Beberapa biksu yang lebih tua berkata dengan gembira. Ye Chen berdiri di tengah ruangan, dan semua mata orang tertuju padanya. Saat ini, mereka semua terkejut. Mereka semua melihat seorang jenius yang mengerikan bangkit dan bintang yang sedang naik daun. Orang ini semakin jahat. Dia benar-benar membunuh Xian. Junmo bertanya sambil menarik napas dalam-dalam, hatinya juga sulit untuk tenang. Liu Piaoyue menatap Ye Chen dengan penuh kegilaan di matanya. Dia memiliki firasat kuat bahwa jika kamu memberi Ye Chen sedikit waktu, dia pasti bisa menjadi sosok yang kuat dan menakutkan. Liu Piaoyue samar-samar ingat bahwa ketika dia bertemu Ye Chen untuk pertama kalinya, Ye Chen masih bekerja keras untuk kenyamanan keluarganya, dan sekarang dia telah menjadi kuat sepenuhnya. Liu Yang, bukankah kamu selalu ingin membunuhku Ye Chen? Aku Ye Chen sedang menunggumu untuk membunuhku. Mata Ye Chen mengamati semua orang, mata tertuju pada Liu Yang di antara kerumunan. Liu Yang gemetar seluruh tubuhnya, dan semua orang juga menatapnya, wajahnya jelek sekali. Ye Chen tidak seperti dulu lagi. Dia bisa membunuh Xian, dan kekuatan bertarungnya mengerikan. Dia bukan puncak lantai 9 negara Lianqi, yang bisa dibunuh sesuka hati. Liu Yang dengan berani berdiri, Ye Chen bisa membunuh Xian, itu juga memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi sekarang, dia telah menunggangi harimau, harus bertarung. Liu Yang, aku tidak punya dendam padamu, tetapi kamu mencoba membunuhku berkali-kali karena aku hanya puncak dari tingkat ke-9 negara pelatihan Qi, jadi kamu pikir aku pengganggu dan kamu bisa membunuhku. Ye Chen berkata dengan dingin, 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi, jangan menipu pemuda miskin, tetapi sekarang, hanya 2 bulan, aku berdiri di sini untuk menantangmu, apakah kamu berani bertarung? Wajah Liu Yang muram. Ye Chen menantangnya seperti ini. Bahkan jika dia tidak ingin bertarung, Ye Chen tidak akan setuju. Di masa depan, dia akan dicemooh oleh banyak orang dan menjadi pengecut dan bahan tertawaan. Kenapa kau tidak berpikir bahwa jika kau membunuh Xian, kau memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Xian sampah, kau bahkan tidak bisa membunuhmu. Jika kau ingin mati, aku akan membantumu. Liu Yang minum banyak untuk menghilangkan rasa takut di hatinya dan sangat meningkatkan momentumnya. Jika kau bisa mengambil pedangku, aku akan mengampuni nyawamu. Ye Chen berkata dengan dingin. Wajah Liu Yang muram, tetapi dia tampaknya melihat harapan untuk hidup. Ye Chen terlalu sombong. Apakah dia pikir dia bisa bunuh diri dengan satu pedang? Itu konyol. Itu sombong. Aku ingin melihat apa yang benar-benar hebat tentang pedangmu. Senyum ganas Liu Yang, di seluruh pelepasan kekuatan spiritual, naik ke ekstrim. Bunuh dunia. Ketika Ye Chen minum air dingin, dia bergegas keluar dengan niat membunuh, menghancurkan, kuat dan lembut, dan bergabung menjadi satu. Seluruh orang berubah menjadi dewa pembunuh dan pedang tajam. Dengan pedang, seluruh dunia akan dibantai. Semua orang merasakan atmosfer pembunuhan dan penghancuran yang mengerikan, seolah-olah mereka diselimuti dunia pembunuhan dan penghancuran, menunjukkan warna kepanikan. Wajah Liu Yang menjadi sangat kaku saat ini. Dia memandang rendah pedang Ye Chen. Pedang ini telah memusnahkan seluruh dunia, dan sekarang dia memiliki pemahaman yang mendalam. Bunuh.
Liu yang meraung marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Ye Chen. Ledakan, cahaya pedang menerobos segalanya, tak terhentikan. Puff, pedang Liu yang di tangannya hancur, dan jantungnya tertusuk oleh pedang. Puff, Liu yang meludahkan seteguk besar darah, pucat, ketakutan menatap Ye Chen. Pedang, hanya pedang, Ye Chen dapat membunuhnya, ini adalah celahnya. Desis, mereka semua menghirup udara dingin. Sungguh pukulan yang mengerikan. Itu lebih baik daripada lantai kedua pembangunan fondasi Liu Yang. Pedang Ye Chen membunuh mereka semua. Terlalu kuat. Apakah ini lantai pertama fondasi? Itulah ide yang ada di benak banyak orang. Mustahil membangun lingkungan fondasi dengan membunuhnya dengan satu pedang. Namun, Ye Chen telah melakukannya sekarang. Seluruh tubuh Ye Chen masih memancarkan momentum yang mengerikan, yang belum hilang untuk waktu yang lama. Sangat mengerikan sekarang. Bukankah lebih mengerikan lagi jika menyangkut masa depan? Dari mana dia berasal? Apakah dia orang yang tinggal di 5 gerbang utama, atau dari keluarga besar kota kekaisaran? Saat ini, semua orang memikirkan masalah yang sama. Tampaknya Ye Chen tiba-tiba muncul, dan tidak tahu kekuatan mana yang dimilikinya. Tatapan mata Ye Chen menyapu semua orang. Pedangnya mengejutkan orang-orang yang hadir. Semua orang tahu bahwa dia sedang bangkit hari ini dan bahwa dia kuat. Ye Chen, pada saat ini, sebuah suara dingin datang dari kejauhan, dan seorang pemuda berjubah hitam dan putih melangkah maju. Mata semua orang melihat ke masa lalu, seseorang berseru, itu adalah saudara senior Liu Yun. Ye Chen membunuh orang-orang dari sekte Yunhai kita. Kakak seperguruan Liu Yun pasti datang untuk membalas dendam. Para murid sekte Yunhai mencibir. Kakak seperguruan Liu Yun adalah tingkat ketiga dari Zhu Jijing. Bahkan jika Ye Chen dapat membunuh tingkat kedua dari Zhu Jijing, dia tidak dapat bersaing dengannya. Para murid sekte Yunhai penuh dengan pemujaan dan kepercayaan diri kepada Liu Yun. Yunhai Zong Liu Yun. Jun Mo bertanya dengan mata yang tenggelam, dia tahu Liu Yun, ini adalah seorang jenius dari sekte Yunhai, kekuatannya sangat mengerikan. Alis Liu Piaoyue membeku, dia juga mendengar nama lautan awan Zong Liu Yun. Semua orang yang hadir dalam pertemuan 5 sekte besar pasti pernah mendengar tentang sekte Yunhai Liu Yun, karena nama itu baru muncul dalam 2 tahun terakhir. Rumor mengatakan bahwa Liu Yun telah memasuki lantai 3 Zhu Jijing hanya dalam waktu 6 tahun, dan memiliki banyak peluang. Ada beberapa lawan di antara 3 lapisan Zhu Jijing. Dia adalah orang yang sangat menakutkan. Di sekte Yunhai, dia dikenal sebagai jenius yang paling potensial. Selama dia dilatih dengan saksama, dia dapat menembus ramuan emas di masa depan. Liu Yun ingin membalas dendam pada Ye Chen. Ye Chen membunuh sekte Yunhai Yin Hao. Seseorang melihat Ye Chen membunuh Yin Hao dengan matanya sendiri. Saat itu, Ye Chen baru saja berlatih Ki level 9. Ye Chen menatap Liu Yun. Liu Yun datang dengan momentum yang tak terkalahkan dan menatap Ye Chen dengan dingin. Benar-benar bakat yang mengerikan untuk membunuh lapisan kedua Zhu Jijing. Namun, kamu membunuh murid sekte Yunhai-ku. Hari ini, apakah kamu memutuskan sendiri atau membiarkanku melakukannya? Liu Yun menatap Ye Chen dari atas. Kamu dapat melihat kesombongan Liu Yun dari wacana ini, dan dia sama sekali tidak memperhatikan Ye Chen. Ye Chen mencibir, menyakiti diri sendiri. Kamu tidak layak. Liu Yun sombong, bahkan di hadapan Ye Chen, yang mampu membunuh dengan cepat dengan satu pedang, dia tidak memperhatikannya. Semua orang tercengang. Liu Yun terlalu sombong. Ye Chen dapat membunuh lantai kedua Zhu Jijing dengan satu pedang, tetapi dia sama sekali tidak peduli untuk bertarung dengan Ye Chen. Kekuatan tempur saudara Liu Yun tidak ada bandingannya. Meskipun dia adalah lantai ketiga dari area fondasi, dia juga dapat menantang level berikutnya. Ye Chen masih jauh dari sebanding dengan saudara senior Liu Yun. Para murid Yunhai Zong mencibir. Petik 2. Tidak layak. Ye Chen masih mencibir, jika kamu dapat berada di bawah pedangku, tidak bergerak, mudah retak, katakan kata seperti itu lagi. Sebuah gerakan, aku cukup untuk membunuhmu. Liu Yun berkata dengan dingin. Benarkah? Kalau begitu, bawa aku dulu. Raut wajah Ye Chen menjadi acuh tak acuh, dan seluruh roh pedang di tubuhnya melonjak liar. Semua ki pedang berdenting, dan momentumnya sangat mengerikan. Sangat kuat.
Apakah Ye Chen baru saja membunuh Liu Yang dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya? Seseorang menghirup udara dingin dan menatap Ye Chen dengan aneh. Ekspresi Liu Yun masih dingin, tanpa fluktuasi apapun. Menurutnya, tidak peduli apakah Ye Chen mengerahkan seluruh kekuatannya atau tidak, itu tidak masalah baginya. Dia memiliki keyakinan mutlak. Selama dia bergerak, Ye Chen pasti akan mati. Pedang Ye Chen dimaksudkan untuk terus menanjak dan menjadi semakin kuat. Pedang itu berubah menjadi pusaran ki pedang, menyapu seluruh langit, dan ruang angkasa terkoyak. Sangat kuat, masih meningkat. Banyak orang benar-benar terkejut dengan makna pedang Ye Chen. Mata Ye Chen bagaikan obor, dan dia memancarkan rasa pedang yang mengagumkan. Seluruh orang itu berubah menjadi pedang yang tajam dan tajam. Membunuh, merusak, tangguh, lembut. 4 macam makna pedang dan 4 dunia terus-menerus berkelebat dalam benaknya. 4 macam makna pedang melesat keluar dari langit dan menutupi area ini. Semua orang di tempat kejadian gemetar. Di bawah keempat pedang ini, mereka memiliki 4 perasaan. Beberapa orang tampak melihat medan perang berdarah. Ribuan pasukan membunuh dan darah mengalir menjadi sungai. Beberapa orang tampak melihat akhir dunia, semuanya hancur, keluarga, teman, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Beberapa orang merasakan perasaan yang kuat, dapat menghancurkan segalanya, penindasan tak tertandingi, di mana-mana akan hancur. Lebih banyak orang merasakan angin sepoi-sepoi bertiup, sangat nyaman, tetapi dalam sekejap mata ditutupi oleh aliran kematian, membuat orang-orang kedinginan di sekujur tubuh. Bunuh dunia, itu masih pedang ini. 4 ide pedang yang kuat menyatu dalam sekejap. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Cahaya pedang membelah langit, seolah-olah fajar pertama menyinari dunia. Pedang melesat, tak ada gelombang, tak ada ombak, seperti angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk lapisan riak. Riak demi lapisan, semakin lama semakin mengerikan, semakin menakutkan, berubah menjadi kekuatan yang kuat dan ganas, menghantam langit. Roh pedang berdenting datang dengan niat membunuh yang mengerikan, dan seluruh dunia tampak hancur. Pada saat ini, awan telah menjadi dingin, alisnya mulai berkerut, dia telah merasakan kekuatan teror melonjak ke arahnya, tampaknya menghancurkannya sepenuhnya. Ambil pedangku dan kau memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Suara Ye Chen bergema di langit, begitu dingin sehingga tampaknya seluruh dunia bisa dibekukan. Ambil pedangku, kau berhak mengatakan itu. Kalimat ini bergema di benak setiap orang. Itu adalah kalimat yang sangat arogan. Seolah-olah mengatakan bahwa hanya pedang Liu Yun berikutnya yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya dan melawannya. Kata-kata ini begitu meyakinkan, begitu tegas, seolah-olah orang harus percaya. Alis Liu Yun berkerut, dan wajah para murid Yun Haizong juga menjadi jelek. Tanpa sadar, dia mencubit keringat untuk Liu Yun. Momentum Ye Chen begitu kuat sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Hal yang jahat, apa yang bisa dilakukan pedang ini padaku? Alis Liu Yun terbuka lebar, tetapi di matanya ada pembunuhan dingin. Napas Liu Yun tiba-tiba melonjak keluar, ruang nyata berdengung, pakaiannya bergejolak, dan seluruh orang memiliki momentum yang tak terkalahkan, yang membuat semua orang merasa takut. Itu sangat kuat sehingga nama Liu Yun layak untuk reputasinya. Mata semua orang berkedip pada Ye Chen dan Liu Yun. Pertarungan ini, tak peduli siapa yang menang atau kalah, akan menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi semua yang hadir. Liu Yun mengayunkan pedangnya, Ming Zhengzheng, tundukkan dirimu, di bawah pedangku, hidupmu akan berakhir. Liu Yun mengayunkan pedangnya dan melesat ke langit. Seluruh sosok Liu Yun tampaknya telah menjadi hebat. Cahaya pedang turun dari langit dan merobek langit, seolah-olah membelah seluruh bumi menjadi 2. Sungguh pedang yang mengerikan. Di bawah pedang ini, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk mundur. Udara hegemoni membuat mereka merasa dingin di sekujur tubuh. 2 cahaya pedang, 2 momentum yang berbeda, tetapi sangat kuat, 2 pertemuan seketika, seperti 2 bintang kuno yang bertabrakan. Ledakan, kekuatan teror menyapu ke langit, dan pedang itu terbang ke segala arah. Semua orang terkejut dan segera mundur. Pada saat ini, tubuh Ye Chen terguncang dan terbang keluar. Napas yang keras ini tidak dapat dilawan. Meskipun Liu Yun mencoba yang terbaik untuk mendukung tetapi juga mundur, dia tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Semuanya menjadi tenang.
Semua orang di tempat kejadian menarik napas. Pedang itu terlalu mengerikan. Jika lantai 3 Zujijing bertemu, dia akan terluka parah. Awannya hilang. Seseorang berkata dengan heran. Baru saja Liu Yun tidak melawan dengan sekuat tenaga. Dia mundur. Banyak orang mulai berbicara dan menatap awan dengan kaget. Wajah Liu Yun begitu muram sehingga dia bahkan mundur. Di bawah pedang semut pengganggu yang dia pikir rendah hati, dia mundur dengan sekuat tenaga. Ye Chen mencibir, meskipun wajahnya sedikit pucat, tetapi tubuhnya masih tegak, dengan cara sarkastik, apa yang kamu katakan? Membunuhku, dan sekarang, kamu jatuh kembali di bawah pedangku. Keterampilan membualmu benar-benar bagus, jauh lebih baik daripada kekuatanmu. Sarkasme Ye Chen yang tak tergoyahkan. Wajah Liu Yun sulit untuk dilihat secara ekstrim. Dia sombong seperti dirinya, percaya diri seperti dirinya. Dengan satu pedang, Ye Chen dapat membunuh Ye Chen. Namun, itu sama sekali tidak terjadi. Selain memakan sedikit lebih banyak, Ye Chen tidak memiliki luka sama sekali. Saya rendah hati. Ye Chen mencibir, kamu ingin membunuhku jika kamu membangun 3 lapis wilayah fondasi, dan mengatakan bahwa satu pedang harus dibunuh. Apakah itu kesombonganmu? Kamu pikir sangat baik untuk membunuh fondasi bangunan di lantai pertama, bukan? Kamu sangat sukses, bukan? Apakah kesombonganmu adalah pengganggu? Lebih rendah darimu adalah rendah hati. Jadi kamu sekarang berada di puncak dunia. Jika kamu hanya membangun lantai 3 fondasi, kamu akan merasa tak terkalahkan di dunia. Petik 2. Mungkin kamu bisa membunuh lantai 4 area fondasi, tetapi bisakah kamu membunuh orang-orang yang membangun area fondasi lebih dari 5 lantai? Kamu apa? Kamu masih makhluk yang rendah hati, semut yang rendah hati, orang lain tidak akan memandangmu. Kata-kata Ye Chen turun, menurunkan Liu Yun menjadi tidak berharga, sombong, arogan, picik, benar sendiri. Mereka semua menahan napas ketika mendengar ini, dan ada keheningan. Mata Liu Yun penuh dengan pembunuhan, semakin ganas. Sejak dia menjadi terkenal, ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara kepadanya seperti ini, menghina dan merendahkannya. Jika hari ini aku membangun lantai 3 area pondasi, aku bisa membunuhmu dengan pedang ini. Apakah kamu akan mengakuinya? Ye Chen minum dingin, dan matanya sangat percaya diri. Tetapi kamu tidak membangun pondasi 3 tingkat, jadi meskipun pedangmu kuat hari ini, kamu hanya memiliki satu pedang, dan kamu akan tetap mati. Mata Liu Yun menatap Ye Chen, dan mereka semua ingin menatap yang berdarah. Bunuh aku bilang kau tidak bisa membunuhku hari ini. Ye Chen menatap awan dengan dingin. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal, tetapi tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuhmu hari ini. Liu Yun harus membunuh Ye Chen, jika tidak, dia akan meninggalkan jejak penghinaan yang tak terhapuskan, yang memengaruhi kultivasinya di masa depan. Dia harus membunuh Ye Chen dan membasuh rasa malunya dengan darah Ye Chen. Kalau begitu, kau bisa mencobanya. Ye Chen menatap awan dengan dingin. Saat ini, napas Ye Chen telah pulih dan kembali ke kondisi puncaknya. Seluruh tubuh Liu Yun membunuh, dan matanya seperti iblis untuk melawan. Dengan cahaya dingin, napas yang keras keluar. Liu Yun bergegas ke Ye Chen dan berteriak dengan marah, Liu Yun membelah langit dengan pedang. Sebuah pedang terpotong, napas yang mengerikan mengalir ke Ye Chen, pedang ini seperti namanya, membelah langit, seolah-olah benar-benar membelah langit. Ini adalah pedang yang disadari Liu Yun sendiri. Kekuatannya sangat mengerikan. Memotong langit dengan satu pedang. Kekuatan spiritual Ye Chen melonjak keluar dari tubuhnya, dan cairan roh terbakar dengan cepat. Ye Chen menebas dengan pedang, dan momentumnya berderap kencang dan hegemoninya tak tertandingi. Pedangnya memotong seluruh langit. Ledakan. Kedua pedang itu bertarung dengan sengit bersama-sama. Cahaya pedang Liu Yun menghancurkan pedang Ye Chen dan mengalir ke arah Ye Chen. Pedang pembantaian, pedang kehancuran, pedang yang kuat, pedang lembut. Ye Chen membakar cairan supernatural dengan gila-gilaan dan memotong 4 pedang. Masing-masing sangat kuat, dan masing-masing menyeramkan. Ledakan. 4 pedang terputus, pedang Liu Yun hancur, dan Ye Chen meraung lagi, seni membunuh dengan angin kencang. Angin puyuh yang mengerikan bersiul, di mana-mana bumi retak, bilah yang mengerikan merobek ruang, mencekik segalanya. Mata Ye Chen berkedip, melonjak untuk membunuh yang berarti,
cara meraung rendah, ikuti angin. Kecepatan angin puyuh itu semakin cepat, semakin ganas, seperti binatang buas yang meraung, terus-menerus mengaum. Sedikit kerja keras. Liu Yun mencibir, bergegas ke arah angin puyuh, minuman dingin, berikan padaku untuk dihancurkan. Nafas teror datang, dan Liu Yun menghancurkan segalanya dengan satu pedang, dan angin puyuh yang dahsyat itu hancur dalam sekejap di bawah pedang Liu Yun, dan cahaya pedang menebas ke arah Ye Chen. Ikuti angin. Tubuh Ye Chen berkedip dan berjalan mengikuti angin. Pedang itu melewatinya, tetapi dia masih terluka oleh roh pedang. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya pedang Liu Yun. Namun, Ye Chen menunjukkan seringai dan merasakan napas kematian menggantung di atasnya.